Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ke-14. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reese serta juga Finch yang mengendap-ngendap masuk ke dalam sebuah markas. Setelah memastikan tak ada seorang pun penyusup di sana, Finch dengan segera menyalakan generator listrik serta membangun sistemnya dari awal. Ia juga memberikan sebuah nomor baru yang baru muncul tadi pagi. Reese mempertanyakan, apakah bisa mesin menciptakan nomor baru selagi perpustakaan sedang offline? Sayangnya, Reese tak berhasil mendapatkan jawaban itu. Sebab Finch hanya memberikan jawaban jika nama yang muncul dalam nomor kini adalah seorang anak kecil bernama Darren McGrady. Dengan segera, Reese langsung menghampiri alamat Darren. Di sana ia menemukan sebuah apartemen milik Darren sudah terpasang pelang polisi. Lantas ia mempertanyakan hal itu kepada Finch. Apakah mesin itu bermasalah sehingga harus terlambat mengeluarkan nomor? Finch menjawab bahwa mesin itu tak bermasalah. Lalu Reese memberitahu Finch jika apartemen yang ia hampiri adalah sebuah TKP pembunuhan. Karena di sana terdapat darah yang tergeletak di tanah. Tak lama kemudian Reese dihampiri oleh seorang penjaga gedung yang bertanya terkait tujuan Reese pergi ke tempat tersebut. Reese menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang detektif yang ingin mengetahui apa yang telah terjadi di sana. Penjaga gedung itu mencoba menjelaskan, seorang pria muda telah tertembak 1 minggu yang lalu. Yaitu anak yang lebih tua daripada Darren, yaitu Travis McGrady. Lantas Reese segera menanyakan kemana adik Travis yang bernama Darren. Penjaga gedung itu hanya bisa menjawab bahwa mungkin saja polisi telah membawanya. Keesokan harinya, Reese menghampiri Carter untuk mendapatkan berkas file kematian Travis. Carter memberitahu Reese bahwa telah terlihat 3 pria berkulit hitam meninggalkan apartemen setelah Travis tewas. Reese pun langsung bertanya terkait apa yang terjadi pada Darren. Carter menjawab bahwa setelah Travis tertembak, Darren lah yang mengetahui hal tersebut, serta ialah orang yang telah menelepon 911. Tetapi sayangnya, usaha yang dilakukan oleh Darren tak membuahkan hasil, karena polisi baru bisa datang ke lokasi setengah jam kemudian, sehingga Darren mau tak mau harus meninggalkan kakaknya. Carter juga memberitahu Reese bahwa ayah dari Travis dan Darren tak tertulis dalam berkas itu. Sementara ibu dari mereka telah meninggal karena penyakit 3 tahun yang lalu. Carter juga mendapatkan informasi jika Darren telah menunggu Komnas HAM semalaman di kantor polisi. Namun ketika Komnas HAM muncul, Darren sudah pergi meninggalkan kantor polisi terlebih dahulu. Sebelum Reese pergi meninggalkan Carter, ia sempat mendapatkan pertanyaan darinya terkait bagaimana Reese dan Finch bisa berhasil mendapatkan informasi mengenai orang yang membutuhkan bantuan. Reese masih enggan untuk tak menjawab pertanyaan dari Carter. Hal itu membuat Carter lalu berbicara bahwa dirinya akan mengobrol bersama detektif yang sedang menangani kasus itu. Setelah Carter menghampiri kantor detektif tersebut, ia mendapatkan informasi jika Travis merupakan seorang pekerja di salah sebuah restoran. Di sana ia sempat terlibat masalah dengan 3 orang pemuda yang sedang mengganggu seorang pelayan. Detektif itu lalu memberikan kemungkinan bahwa mungkin saja 3 pemuda itu tak menyukai Travis yang menjadi sok pahlawan. Sehingga ketiga pemuda itu memutuskan untuk menghampiri Travis ke rumahnya lalu membunuhnya. Detektif juga menyebutkan bahwa salah satu dari ketiga pemuda itu telah mengambil topi kerja milik Travis. Serta memberikan wejangan bahwa dalam lingkungan rumahnya, orang-orang di sana takkan ada yang mau bersaksi atas kejahatan yang telah terjadi. Di dalam markas, Reese berpikir bahwa mungkin saja jika Darren melihat sesuatu, maka ketiga pemuda itu akan segera mencari Darren untuk membungkamnya. Reese juga menjelaskan jika saksi bisa saja mengidentifikasi siapa penembaknya. Tetapi mereka tak akan berbicara sebab mereka hanya terlalu takut kepada 3 pemuda itu. Lalu Reese memberitahu kepada Finch jika dirinya mempunyai cara sendiri untuk membuat saksi itu agar mau memberikan petunjuk kepadanya. Ketika salah satu pelayan pulang dari jam kerjanya, ia dihampiri oleh Reese yang hendak menanyakan di mana adik Travis. Tetapi sayangnya pelayan itu enggan untuk membantu Reese. Lalu dengan segera Reese meyakinkan pelayan itu kembali bahwa saat ini Darren membutuhkan bantuan pelayan itu. Sama halnya ketika pelayan membutuhkan bantuan dari Travis. Mendengar hal tersebut pada akhirnya membuat pelayan itu akhirnya mau berbicara. Ia memberitahu Reese jika ketiga pemuda itu biasa melakukan pemungutan liar di salah satu toko komik.
Setelah mendapatkan informasi itu, Rhys dengan segera menghampiri toko komik tersebut dan beruntungnya di sana ia berhasil menemukan salah satu dari ketiga pemuda tersebut serta Darren yang hendak mencoba membunuh pemuda bernama Brick tersebut. Dengan segera, Rhys langsung memberitahu Carter dan menghampiri Darren untuk mengagalkan rencana pembunuhan tersebut. Tak lama dari kejadian itu, Carter berhasil tiba di lokasi tepat waktu. Di sana Carter berhasil meringkus Brick. Dan demi membawa Darren ke tempat yang lebih aman, Rhys memanfaatkan situasi dengan cara meminjam mobil milik Carter. Di dalam mobil itu, Darren menjelaskan bahwa ia tak tahu polisi bisa memilih panggilan pekerjaan mana yang hendak ia lakukan. Rhys menegaskan dirinya bukanlah seorang polisi. Lantas Darren mempertanyakan, jika bukan polisi, maka Rhys siapa dan ia melakukan pekerjaan apa? Rhys menjawab bahwa mungkin suatu hari ia akan menemukan panggilan untuk pekerjaan yang ia lakukan. Rhys juga langsung mempertanyakan terkait senjata yang Darren baru saja gunakan. Darren menjawab bahwa senjata itu ia dapatkan dari hasil uang penjualan TV dan peralatan rumah lainnya. Di sana Rhys tersadar jika Darren pun mahir dalam memainkan trompet dan ia mempertanyakan apakah Darren menggadaikan barang tersebut. Darren menjawab ia menggadaikan semuanya untuk membalaskan kematian dari dendam kakaknya. Ia bahkan bercerita jika kakaknya ingin ia masuk ke dalam sekolah musik. Namun sayang sekali kakaknya harus terlibat dengan penjahat. Kemudian Rhys bertanya terkait balas dendam yang diinginkan Travis untuk Darren. Dan mendengar hal itu, Darren memberikan pembenaran jika memang ia melihat Brick memakai topi tersebut yang membuatnya kesal. Seakan-akan barang kakaknya menjadi trofi atas pembunuhan Travis. Kemudian Rhys langsung pergi menghampiri Lionel untuk mengantarkan Darren padanya. Sayangnya pada pertemuan awal Lionel dengan Darren tak berjalan dengan baik karena Darren tak memiliki rasa hormat kepada polisi seperti Lionel. Lionel pun marah dan mempertanyakan mengapa Rhys harus memberi tugas babysitter ini kepadanya. Lionel bahkan menjanjikan bahwa Darren akan aman di panti asuhan. Di dalam mobil, Rhys melihat buku yang Darren miliki tertinggal dan di sana ia melihat salah satu orang bernama Brick yang telah berhasil tertangkap. Di ruangan interogasi, Carter sempat mencoba untuk mencari tahu informasi mengenai dua orang pemuda lain yang telah membunuh Travis. Tetapi karena Brick memiliki jam terbang dalam hal interogasi, membuat Carter tak berhasil mendapatkan informasi mengenai kedua pemuda itu. Sebelum mengembalikan mobil Carter, Rhys mencoba mengamati dua pemuda lainnya. Ponsel Brick yang berhasil Rhys ambil mendapatkan sebuah pesan dari kedua pemuda itu. Rhys juga berhasil memergoki kedua pemuda tersebut yang sedang melakukan bisnis di jalanan. Kembali ke markas. Di sana Rhys memberitahu Finch jika pemuda itu bukanlah penjahat biasa karena mereka telah melakukan sebuah kejahatan yang terorganisir. Dan Rhys meminta kepada Finch untuk menemukan plat nomor dari pemuda tersebut. Namun Finch menjelaskan bahwa ia masih membangun ulang drive di komputernya. Ia juga menjanjikan jika semuanya berjalan lancar, maka dalam beberapa jam lagi ia dapat melacak plat nomor itu untuknya. Setelah menutup telepon, Finch dihampiri oleh Will. Will mencoba menjelaskan jika ia berhasil mendapatkan sebuah barang dari kantor ayahnya. Dan barang itu adalah sebuah kertas serta benda yang bertuliskan hari pertama mesin. Will memberitahu bahwa tulisan itu muncul setelah ayahnya menjual perusahaan miliknya. Ia juga bahkan mengetahui jika ternyata ayahnya melakukan perayaan di hari pertama mesin itu, sehingga ia bertanya-tanya, untuk apa ayahnya melakukan perayaan? Finch menjawab, ia tak tahu perayaan itu untuk apa, dan ia juga menjelaskan bahwa ayah dari Will selalu punya alasan untuk melakukan perayaan. Kemudian Will menjelaskan jika mungkin saja ada seseorang yang ayahnya kenal, dan ia yakin Finch akan kenal orang tersebut, yang itu bernama Alicia Corwin. Mendengar nama itu membuat Finch langsung memberitahu bahwa ia tak mengenal nama itu, dan Finch bertanya apakah Will telah menghubungi Alicia? Will menjawab, hal itu bukanlah hal yang mudah sebab saat ini Alicia telah pensiun dari pekerjaannya, serta Alicia juga telah tinggal di sebuah daerah yang tak memiliki sinyal. Lantas Finch pun mengajak Will untuk segera makan, sembali Finch menyadap ponsel miliknya. Dari kejauhan, Lionel memanfaatkan situasi untuk mengambil foto Finch dan di sana ia mendapatkan telepon dari panti asuhan yang memberitahunya bahwa Darren telah melarikan diri dari perusahaan tersebut. Ketika sedang mengawasi kedua pemuda itu, Rhys mendapatkan telepon dari Lionel yang memberitahunya bahwa panti asuhan baru saja memberitahu jika Darren telah melarikan diri. Ketika Rhys sedang melihat buku catatan Darren, di sana ia berhasil menebak kemana Darren akan pergi. Dan ia juga menjelaskan kepada Lionel bahwa dirinya tahu kemana Darren akan pergi. Di dalam sebuah bar, Darren menghampiri dua orang pemuda untuk bertanya terkait kedua pemuda yang telah membunuh kakaknya, yaitu bernama Curtis dan juga Trim.
Sayangnya karena Darren memberikan kata yang kurang sopan kepada kedua pemuda itu membuat pemuda tersebut marah. Namun Dewi Fortuna kembali memihak Darren. Karena ketika kedua pemuda itu hendak menghajarnya, Rhys datang untuk menyelamatkan Darren dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Pada malam hari, Rhys mendapatkan pujian atas aksi yang telah ia lakukan. Tetapi tidak menanggapi hal itu, Rhys justru lebih peduli kepada diri dari Darren. Yaitu Darren adalah orang yang cerdas dan berbakat. Ia juga meminta kepadanya untuk tak menyia-nyiakan hal itu dengan membuat janji untuk tak mengejar orang-orang jahat itu kembali. Lantas Darren tiba-tiba mengeluarkan uangnya dengan niatan untuk menyewa Rhys demi membalaskan kematian dari kakaknya. Karena Darren menganggap Rhys adalah seorang samurai yang tak memiliki tuan. Ia juga menjelaskan mengapa dirinya menganggap Rhys sebagai seorang Ronin. Karena Rhys telah melakukan pengembaraan untuk membantu orang-orang dan ia memutuskan untuk membayarnya. Darren menegaskan, Rhys tak akan bisa menghentikan dirinya untuk mengejar mereka. Dan setelah Rhys menyadari bahwa ia tak bisa membuat Darren untuk berhenti mengejar penjahat itu, pada akhirnya Rhys setuju untuk disewa oleh Darren. Serta ia juga memberikan uang yang Darren kembali padanya. Tetapi sayangnya Darren bersikukuh untuk memberikan uang tersebut. Kemudian Rhys pun menerima uang koin yang Darren berikan dengan perjanjian. Darren akan mengikuti balas dendam itu dengan caranya, yaitu dengan cara tidak ada pembunuhan. Ketika Rhys sedang mengamati Curtis dan Trim, Darren kesal karena ia menyewa Rhys bukanlah hanya untuk berdiam saja, serta mengawasi mereka. Rhys menjelaskan bahwa pelajaran nomor 1 adalah mereka harus mencari tahu kelemahan dari lawan mereka. Dan ketika Curtis serta Trim sedang mengambil jatah preman, Rhys langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri mobil milik mereka. Walk around like they can't be touched. Like now. Hurry up, boss. Tak lupa, Rhys juga memberikan kabar kepada Darren untuk bertemu di sebuah tempat. Setelah berhasil mencuri mobil milik mereka berdua, Rhys menghampiri Darren kembali untuk memberitahunya jika ia ingin mempermainkan mereka. Dan ia juga menjelaskan bahwa mobil mereka telah ia simpan di tempat yang strategis. Tak lama kemudian, Finch menelpon Rhys untuk menjelaskan bahwa ia tak suka perjanjian yang telah Rhys buat dengan Darren. Rhys membalikkan hal itu dengan menjelaskan bahwa ia juga tak suka dengan saat dirinya ketika membutuhkan Finch, tetapi Finch justru hilang dalam urusan bisnis yang misterius. Rhys bahkan meminta Finch untuk menyadap lokasi GPS milik Trim dan Curtis. Kemudian dengan segera Rhys menghampiri Tim dan Curtis untuk mencari tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di sana Rhys mendapatkan informasi jika Trim dan Curtis akan pergi menghampiri Andre malam ini karena akan ada pengiriman banyak. Dan di kantor polisi, Carter dihampiri oleh atasannya yang meminta dirinya untuk segera melepaskan anak itu. Carter menjawab bahwa ia masih mengumpulkan bukti untuk membuktikan kejahatan anak tersebut. Dan lantas, atasannya pun menegaskan jika Carter harus segera membawa anak itu ke sidang dengan bukti yang ada. Dan apabila jika Carter tak berhasil mendapatkannya, maka Carter mau tak mau harus melepaskan anak itu. Pada malam hari, Rhys serta Darren kembali mengikuti Trim dan Curtis. Di sana mereka menghampiri Andre yang merupakan pemilik toko dari komik tersebut. Darren terkejut sebab Andre yang ia lihat merupakan orang baik. Dan Rhys menjelaskan bahwa semakin kesini, mereka akan sulit untuk membedakan mana orang yang baik serta mana orang yang jahat. Di dalam toko komik itu, Andre mempertanyakan mobil siapa yang telah mereka pakai. Trim menjawab bahwa mobil itu adalah milik neneknya. Awalnya Andre sempat enggan untuk memberikan tugas itu kepada mereka, sebab mereka akan mengantarkan uang dengan jumlah yang besar dengan mobil tersebut. Tetapi Curtis berhasil meyakinkan Andre jika mereka sengaja merubah mobil itu, serta mereka juga akan merubah rute agar pengiriman itu sampai dengan selamat. Lantas Andre langsung menegaskan jika ia ingin uang itu sampai di sebuah pantai malam ini dengan aman. Ketika Curtis dan Trim sedang mengantar uang tersebut, mereka mendapatkan tabrakan dari Rhys menggunakan mobil milik Trim. Dan ketika tabrakan itu terjadi, Rhys dengan segera menghampiri mobil mereka. Keesokan harinya seorang polisi tak menyadari bahwa di belakang mobilnya telah terdapat Trim dengan kondisi telanjang serta minuman keras di sampingnya. Di satu sisi, Carter menelpon Rhys untuk bertanya apa yang telah ia lakukan. Karena yang telah Rhys lakukan dapat membahayakan nyawa dari anak itu. Lalu Rhys pun langsung membalikan pertanyaan jika apakah Carter masih menahan Brick. Carter menjawab, atasannya memintanya untuk melepaskan anak itu. Namun Carter berhasil mengelabui atasannya untuk tak segera membebaskan Brick. Barulah setelah menyudahi telepon, Rhys dengan segera mengancam Curtis untuk berbicara di mana dirinya menyimpan senjata untuk membunuh Travis. Di sana Rhys mengancam Curtis dengan membakar seluruh uang milik Andre. Dan beruntungnya cara tersebut berhasil.
Curtis tak ingin dibunuh oleh Andre karena Curtis kehilangan uangnya, hingga pada akhirnya Curtis memberitahu Rhys jika senjata itu telah ia simpan di cerobong atap rumahnya. Keesokan harinya Finch mulai mengikuti Will yang hendak bertemu dengan Alicia. Di sana Will menjelaskan mengenai temuan barang ayahnya kepada Alicia, serta ia juga menceritakan tentang pamannya yang bernama Harold Wren. Tetapi ketika Alicia mendengar nama dari Harold, ia kelihatan panik serta langsung memutuskan untuk menyudahi pertemuannya dengan Will. Di sebuah atap gedung, Andre menjelaskan situasinya kepada backingan polisi dan ia memberitahu bahwa dirinya telah kehilangan 2 kurirnya serta ia juga meminta bantuan untuk membebaskan Brick. Lantas dengan segera polisi itu langsung menghampiri atasan dari Carter untuk mempertanyakan Brick. Setelah mendengar itu, atasan Carter menghampirinya untuk memintanya agar kembali melepaskan tersangka tersebut sekarang juga. Lalu Sin bergerak ke atap rumah Curtis. Di sana Rhys berhasil mendapatkan barang bukti senjata yang telah membunuh Travis, serta Rhys juga menjelaskan bahwa dengan barang bukti itu mereka dapat menahan Curtis, Brick dan juga Trim. Tetapi tak terima dengan hal itu, Darren justru mempertanyakan bagaimana dengan Andre, karena Andre masih berkeliaran di luar sana. Rhys menjawab, Andre bukanlah orang yang membunuh Travis, serta ia juga memberikan penjelasan bahwa orang seperti Andre akan susah dipenjara karena ia memiliki perlindungan dari polisi. Tak lama kemudian, Rhys menelepon Carter untuk memberitahunya bahwa ia telah mendapatkan senjata pembunuhnya. Namun Carter memberitahu bahwa hal itu akan sulit dilakukan sebab Brick baru saja tewas. Rhys sadar, Brick dapat memberitahu Andre mengenai Darren dan tanpa disadari, ternyata Darren telah menghilang dari pandangannya serta ia juga telah membawa senjata yang membunuh Travis. Kemudian Rhys langsung menelepon Finch untuk menjelaskan jika Andre telah kabur dengan membawa senjata. Ia juga meminta Finch untuk menghampirinya dengan membawa sebuah tas. Ketika Darren berhasil menyusup ke dalam ruangan Andre, ia mencoba untuk menodongkan pistolnya kepada mereka berdua. Dan di sana Andre menjelaskan jika Darren dapat membunuh Brick selaku orang yang telah membunuh kakaknya. Setelah Andre berhasil membelakangi Darren, ia berhasil mendapatkan senjata yang sedang dipegang Darren. Hingga tak lama kemudian lampu toko itu mati, serta Andre dan anak buahnya juga mendapatkan serangan dari Rhys yang membabi buta. Just come work for me. You made it all the way here. Now go ahead. I thought that might happen. What the hell is... Ketika Andre berhasil membawa Darren sebagai tahanannya, Carter berhasil menembak Andre sehingga membuat Darren berhasil melarikan diri. Kemudian ketika Andre hendak menembaknya, Leona dengan segera menyelamatkan Darren dari tembakan tersebut. Sungguh, scene yang amat sangat rumit. Barulah setelah insiden itu pada akhirnya Andre serta komplotannya berhasil diamankan oleh polisi. Sementara Lionel berhasil dilarikan ke rumah sakit dengan luka tembak di daerah bokongnya. Pada esok harinya, Finch menghampiri Will untuk mempertanyakan bagaimana pertemuannya dengan Alicia. Will menjawab bahwa Alicia telah mengubah pandangannya pada orang tua. Dan Finch memberitahu bahwa apapun yang dikatakan oleh Alicia, Will hanya perlu tahu satu hal, bahwa ayahnya sangat bersyukur telah memiliki Will di hidupnya. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Rhys yang mengantarkan Darren ke orang tua angkatnya. Di sana Rhys menjelaskan bahwa orang tua angkat Darren akan sangat baik padanya, serta Rhys juga memberikan kembali Darren trompet miliknya. Lalu setelah mengantarkan Darren, Lionel memberitahukan jika Finch telah memiliki banyak nama samaran. Ia pun menduga bahwa Finch telah menghabiskan banyak waktu untuk menjadi orang lain. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-14 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.